Seorang siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras. Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Leonardo. Silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih terdapat penanganan medis, terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung luka parah ini adalah RSUD ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok, rahang dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Ya, Angga dan juga Tribuners saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak gerbang masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Kamis 11 Desember 2025 pagi tadi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang terkendali ke arah lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 pagi ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil, sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman ataupun lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyetop ataupun memberhentikan angkot untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Angga. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners, memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswi yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa
korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja, Jakarta Utara. Angga. Baik rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga satu guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang PICU RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit akan terus memantau dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah rahang dan juga giginya ini mengalami kerontokan. Baik rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi di sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh, lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian yang masih terus menyelidiki penyebab dan juga mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan menguak apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini, karena memang pihak kepolisian juga sudah mengamankan sopir dan juga pendamping dari yang berada pada saat kejadian di dalam mobil MBG tersebut. Saat ini kepolisian masih terus memeriksa sopir yang diketahui berinisial AI ini di Mapolres Metro Jakarta Utara. Sementara pihak keluarga juga meminta pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi terutama terkait dengan penanganan medis ataupun perawatan terhadap para korban. Angga. Baik rekan Gerald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Alvaro sama Anza. Dengan ibu siapa? Ini sebagai siapanya korban yang mana gitu, Bu? Saya Diana, saya budenya Muhammad Melio, kelas 4 SD 01 Kalibaru. Siap. Ibu, mungkin boleh diupdate, Bu, saat ini kondisi Ananda ini seperti apa dan lukanya penanganannya seperti apa tadi, Bu? Kondisi Lilo saat ini sedang di ruangan PICU ya. Sebelumnya sudah ditangani di IGD, sudah di-scan. Kondisinya saat ini memang ada luka di rahangnya itu karena memang giginya tanggal copot 18 dengan kondisi luka luar biasa, dia mengeluarkan darah di kuping mungkin karena tabrakan hantaman itu cukup keras ya dari hidung gitu. Penanganannya dia bilang mau nanti ada tindakan operasi ya, tapi dilihat 1 minggu setelah observasi memarnya itu. Artinya yang bersangkutan Ananda ini masih sadar atau gimana, Bu? Sejauh ini alhamdulillah masih sadar, masih respon, diajak komunikasi tadi pihak dokter juga nanya gitu, masih respon gitu. Jadi sekarang kondisinya mungkin sudah disuntik anestesi atau bagaimana ya, tidur gitu di ruang ICU di atas. Bang, tadi pas kejadiannya di belakang ya, jadi kejadiannya itu kan kalau setiap Kamis itu ada literasi di sekolah itu. Nah terus anak-anak kan kumpul semua ya, ada yang baca buku, ada yang berkegiatan lah itu. Kebetulan memang ponakan saya itu dia senangnya di belakang, ada dengan gurunya. Nah gurunya sendiri itu patah kakinya. Nah termasuk ponakan saya yang luar biasa dihantam itu kan sampai dia harus ngeluarin darah gitu karena mungkin hantaman itu cukup keras, jadi dia tersuruh ya, mukanya itu kena halaman
sekolah. Temannya itu ada yang masuk kolong mobil juga, ada 2 orang dia di sini patah itu kan, Skansa sama Alvaro, jadi harus memang tindakannya itu operasi ya. Itu luar biasa pokoknya Mas. Soalnya saya dekat kalau ceritain itu kronologisnya lemes. Ibu, tadi proses evakuasi dari sekolah infonya dibawa pakai angkot atau gimana sih Bu? Ya, ada karena memang kan cukup lama ya mobil ambulan, jadi memang inisiatif berhentiin angkot gitu kan. Alhamdulillah angkotnya mau kita bawa ke Dewa Kembar, dari Dewa Kembar karena memang kondisinya sudah parah, rujuk kemari ya kemari gitu. Alhamdulillah sih respon semuanya gitu kan, nggak ribet-ribet begitu. Keluarga dapat kabarnya ya Langsung nggak lama langsung karena kan dari rumah itu hanya sekitar 5 menitan, deket banget dari rumah ke sekolah itu deket banget gitu, nggak jauh. Baru diantar sampai kita pulang langsung itu Lilo kena tabrak katanya, kok bisa gitu kan di dalam sekolah ada ya itu ceritanya mobil MBG, nggak tahu lah, kita juga belum tahu kabar selanjutnya belum tahu. Oke. Ibu, ke depan ini keluarga berharapnya seperti apa sih? Ya saya sih untuk sementara ini fokus ke korban ya, karena memang kondisinya luar biasa Mas, itu lukanya cukup serius gitu kan, pasti juga ada efek traumatis ya, ibaratnya anak kecil itu ibaratnya harus merasakan sakit yang tiba-tiba gitu kan, kita belum mikir untuk kelanjutannya bagaimana, selain aja sama yang berwajib lah. Artinya berharap apakah ada pertanggungjawaban atau gimana tuh Bu? Kita selain semuanya ke sekolah ya, karena memang kan anak kita itu ada di lingkungan sekolah ya kan, posisinya memang sudah berkegiatan sekolah, benar kan? Terima kasih Ibu. Nama lengkapnya boleh Bu disebutkan? Saya Mardiana. Mardiana ya. Siap. Terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya Pak Turan, saya guru sekaligus wakil kepala sekolah. Pak, kronologinya tadi dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Kalau dari awal tiba-tiba aja ya mobil MBG ini tiba-tiba nabrak gerbang kami, kemudian langsung nabrak satu guru dan beberapa siswa seperti itu. Oke. Ya, pada saat kejadian ini berarti yang diketahui atau yang dilihat, apakah mobil melaju kencang atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sudah ceritakan kemarin, tepat tadi ya, mobil itu tiba-tiba menabrak, tidak kencang cuma kuat gitu kan, kuat menabrak, kemudian sampai ke arah sebelah sana. Pak, untuk pengemudi sendiri biasanya ini supir pengemudi yang biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Pak, ketika kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi untuk langsung mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak sama guru. Berarti ketika dia nabrak pagar itu langsung berbelok ke arah kiri ini ya Pak? Iya, belok sebelah kiri. Oke. Nah, pada saat itu berarti boleh digambarkan Pak, anak-anak ini tertabrak atau seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Posisi anak-anak sedang duduk, sedang literasi, kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama kita lihat situ sambil menabrak anak sama guru. Mereka itu kelas berapa sih Pak? Mereka itu kelas 4 ke bawah, kelas 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya Pak ya? Satu guru. Guru apa Pak itu yang pas lagi Guru kelas 4. menemani? Ya, guru kelas 4. Pak, untuk terkait trauma healing seperti apakah akan segera dimulai untuk esok hari atau seperti Kami menunggu instruksi dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim PMI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing, cuma kami masih menunggu dari dinas apakah besok kita masuk atau enggak, kita nggak tahu. Pak, ini kan data masih simpang siur gitu Pak. Kalau dari pihak sekolah sendiri data korban berapa sih Pak? Tadi sudah sama ke 20 ya Pak? Iya, 20. 20 itu terdiri dari berapa banyak siswa dan guru berapa Pak? Iya, guru 1, yang lainnya siswa. Kondisi lukanya seperti apa Pak? Persis saya nggak paham karena setelah dari bawah dari sini ke bawah sana saya belum mengetahui karena kan saya stay di sini. Saya kurang tahu kondisi seperti apa. Oke, untuk sopirnya sendiri Pak, tadi setelah menabrak ini kan kalau dari video kan sempat keluar gitu Pak. Itu dia melakukan apa Pak? Apakah sempat dikonfrontir juga oleh pihak sekolah atau gimana Pak? Kalau posisi sopir keluar pasti dia mungkin shock kali ya. Gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang penting saya itu siswa aja yang paling sama guru yang sedang menjadi korban, itu aja sih. Ada ucapan-ucapan mungkin minta maaf atau apa dari sopirnya setelah menabrak Pak? Saya nggak paham masalah itu. Sempat Yang diamuk, jelas Pak? saya fokusnya ke siswa sama guru. Untuk di Sempat dalam diamuk. mobil itu ada berapa jumlahnya Pak?
ada supir satu kena satu. Sempat diamuk juga. Saat di sini enggak, kan kami kan fokusnya ke siswa. Nah, iya gitu. Jadi enggak. Masih diliburkan ya Pak? Enggak, kami suruh masuk dulu ke kelas, kami data ada siswa kami jumlahnya berapa, yang kena korban berapa, kemudian setelah itu kami kontak orang tuanya masing-masing untuk menjemput. Ada bau alkohol nggak sih Pak dari mungkin dari Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.